Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Antika, NPM 20020090017, kelas 4 PGSDA pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang media pembelajaran Indonesia di kelas rendah, menyimak dan membaca. Sebelum melanjutkan presentasi kami, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Sri Antika, dan teman saya sebagai penjelasan yaitu Eka, Parajiba, dan Muhammad Fatul. Di sini media pembelajaran Indonesia di kelas rendah yaitu menyimak dan membaca. Yang pertama ada pengertian menyimak dan tujuan menyimak. Seperti kita lihat pada peta konsep di sini, media pembelajaran Indonesia di kelas rendah, menyimak dan membaca. Yang pertama terdapat pengertian menyimak dan tujuan menyimak. Adapun pengertian menyimak yaitu menyimak adalah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak atau panduan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi itu dinyatakan Nata Sasmita Hanapi tahun 1995. Menyimak juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Dinyatakan dalam Zago Tarigan 1991. Kemudian dalam peta konsep yang kedua yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak ini yang pertama ada menyimak mendapatkan fakta. Menyimak mendapatkan fakta, dengan kita menyimak maka kita akan memperoleh fakta yang telah ada. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis fakta. Menganalisis fakta itu seperti dengan kita melakukan pengamatan, maka kita akan menentukan fakta yang sebenarnya. Yang kemudian C, untuk mengevaluasi fakta. Yang dimaksud dengan untuk mengevaluasi fakta yaitu kita dapat memberikan penilaian dalam fakta yang sesungguhnya. Kemudian ada untuk mendapatkan inspirasi. Dengan kita menyimak, maka kita akan mendapatkan inspirasi apa saja ya dalam suatu fakta tersebut. Kemudian untuk mendapatkan hiburan. Dengan adanya kita menyimak, seandainya kita melihat video, dari video itu atau ilustrasi yang diberikan, kita bisa dapat melihat. Dengan kita menyimak, kita mendapatkan hiburan. Terima kasih, saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Eka Adiana Rambe. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis menyimak ekstensif atau extensive listening dan menyimak intensif. Yaitu menyimak ekstensif ini terbagi menjadi tiga, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak ekstensif. Yaitu yang dimana menyimak sosial itu seperti yang dilakukan di dalam masyarakat. Dan dua, menyimak sekunder itu jenis-jenis menyimak yang kebetulan secara ekstensif. Misalnya terjadi pada musik yang di tarian-tarian rakyat. Yang ketiga yaitu menyimak ekstensif, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang umum. Jadi menyimak ekstensif itu menjadi terbagi 6, yaitu menyimak kritis, menyimak integratif, menyimak penyelidikan, menyimak kreatif, dan menyimak konsentratif, dan menyimak selektif. Yang dimana menyimak kritis itu yaitu menyimak yang di dalamnya sebuah terlihat kurangnya. Dan menyimak interogatif itu adalah menyimak yang menuntut lebih banyak perhatian dan pemilihan, yaitu. Dan menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seseorang anak secara integratif. Yang kelima, menyimak konsentratif, yaitu yang dimana merupakan jenis menyimak yang telaah. Yang keenam, menyimak selektif, yang dimana menyimak selektif ini berhubungan erat dengan menyimak
pasif. Oke, yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Empat faktornya itu terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama unsur pembicara, unsur materi, unsur penyimak, dan unsur situasi. Yang dimana unsur pembicara itu adalah pembicaranya itu harus menguasai materi dan penuh percaya diri. Yang kedua, unsur materi. Unsur materi itu adalah unsur yang diberikan haruslah aktual, bermanfaat, dan sistematis dan seimbang. Yang ketiga, unsur penyimak atau siswa, yang dimana unsur penyimak ini terbagi menjadi empat. Ada kondisi siswanya itu harus dalam keadaan baik, siswanya harus berkonsentrasi, dan adanya minat siswa dalam menyimak, dan penyimak harus berpengalaman luas. Oke, yang keempat unsur situasi. Unsur situasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama waktu penyimakan, saran unsur pendukung, dan suasana lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menyimak. Ciri-ciri menyimak yang ideal yaitu konsentrasi. Salah satu alasan mengapa pendengar tak dapat berkonsentrasi pada sumber pembicaraan adalah kemungkinan karena sering berkomunikasi dalam rentang yang terlalu lama, sehingga keadaan seperti ini menuntutnya untuk membagi-bagi energi. Yang kedua yaitu motivasi. Artinya mempunyai tujuan tertentu untuk dapat menyimak yang kuat. Yang ketiga yaitu objektif, yang dimana dimaksudkan dengan sikap objektif ialah pandangan menyimak terhadap bahan simakan. Jika bahan simakan itu baik, ia akan menyatakan baik, demikian pula sebaliknya. Penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan menyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu menyeluruh. Artinya penyimak harus menyimak secara utuh dan terpadu, tidak setengah-setengah. Selanjutnya yaitu menghargai. Penyimak harus menghargai pembicara dan menerima semua masukan darinya. Selanjutnya yaitu selektif. Selektif artinya harus memilih bagian-bagian yang penting atau inti saja. Selanjutnya yaitu merangkum, artinya penyimak merangkum semua cerita yang telah didengar secara singkat, padat, dan jelas. Menurut Dijago Tarigan, ciri-ciri menyimak ideal adalah konsentrasi, motivasi, objektif, menyeluruh, menghargai, selektif, sungguh-sungguh, tidak mudah terganggu, cepat menyesuaikan diri, kenal arah pembicaraan, kontak dengan pembicara, merangkum, mengevaluasi, dan merespon. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembaca yang ideal. Yang pertama yaitu konsentrasi. Artinya, pembicara harus betul-betul memusatkan perhatian kepada materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu menyeluruh. Pembicara harus menyampaikan materi secara utuh dan menyemak, tidak setengah-setengah. Yang ketiga yaitu penguasaan materi. Pembicara harus dapat menguasai materi yang hendak disampaikan secara lugas. Selanjutnya yaitu sungguh-sungguh. Pembicara harus sungguh-sungguh dalam menyampaikan, dan yang terakhir adalah pembicara harus paham alur pembicaraan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berbicara. Berbicara terbagi atas pengertian, unsur dasar, prosedur, dan hubungan. Nah, saya akan membahas tentang pengertian berbicara. Menurut KBBI, berbicara adalah beromong, bercakap, berbahasa, mengutamakan isi pikiran, melisankan sesuatu yang dimaksudkan. Dan menurut Tarigan, yaitu berbicara adalah kemampuan menggunakan atau mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan
menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan kelihatan atau visible yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide yang dikombinasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fatul Fuadi. Ya, baik, saya Muhammad Fatul Fuadi. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam berbicara. Nah, jadi dalam berbicara itu terdapat 5 unsur. Yang pertama yaitu pembicara atau yang disebut dengan komunikator. Yang kedua yaitu ada pesan atau isi yang terdapat dalam pembicaraan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada media komunikasi. Selanjutnya itu ada komunikan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada feedback. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Unsur yang pertama yaitu adanya pembicara atau disebut komunikator. Nah, jadi komunikator merupakan unsur dalam berbicara yang tugasnya sebagai penyampai pesan atau yang disebut dengan narasumber. Nah, jadi komunikator ini merupakan sumber informasi bagi seorang komunikan. Komunikan itu apa? Komunikan itu adalah orang yang menyimak. Nah, itulah yang disebut dengan komunikan. Jadi komunikator tugasnya adalah menyampaikan pesan. Nah, kita lanjut unsur yang kedua. Unsur yang kedua yaitu ada pesan atau isi dalam pembicaraan tersebut. Nah, pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan si komunikator, si pembicara tadi. Nah, jadi komunikator, jadi contoh pesan seperti berupa kata-kata, tulisan, gambar, dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan pesan atau isi dalam berbicara. Nah, yang ketiga itu ada media komunikasi. Apa itu media komunikasi? Nah, jadi media komunikasi merupakan sarana atau alat yang digunakan. Ini merupakan alat atau sarana yang digunakan si pembicara tadi atau si komunikator tadi. Nah, di saat si komunikator ini sedang menyampaikan suatu pesan dalam berbicara, tentu dia akan menggunakan suatu media atau alat bantu untuk dirinya dalam menyampaikan pesan yang ingin dibicarakannya. Nah, itulah yang disebut dengan media komunikasi. Jadi media komunikasi itu merupakan alat, bisa berupa seperti buku, ya kan, gambar-gambar, PPT, dan yang lainnya. Nah, unsur yang keempat yaitu komunikan. Apa itu komunikan? Komunikan adalah yang menyimak atau yang mendengar di saat komunikator tadi berbicara. Nah, baik, saya akan menjelaskan komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan. Nah, itu dia. Merupakan penerima pesan atau bisa juga disebut penyimak. Jadi, komunikan ini adalah target bagi si komunikator. Jadi, komunikan ini merupakan target bagi si komunikator, ya. Bagaimana supaya komunikan ini paham apa yang disampaikan si komunikator? Komunikator bisa terdiri dari 1 orang, 2 orang, ataupun lebih dari 2 orang. Nah, itulah yang disebut dengan komunikan. Yang terakhir ada feedback. Nah, apa itu feedback? Feedback atau bisa disebut umpan balik. Nah, jadi feedback ini umpan balik. Merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari si komunikator tadi atau si pembicara tadi. Nah, jadi feedback ini merupakan peranan penting dalam tercapainya tujuan dalam pembicaraan tersebut. Apakah pembicaraan tersebut berjalan dengan baik atau tidak? Nah, kalau pembicaraan tersebut berjalan dengan baik, maka akan terjadilah umpan balik antara si komunikator dengan si komunikan. Itulah yang dimaksud dengan feedback atau umpan balik. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan antara menyimak dan berbicara. Nah, jadi berbicara
adalah kegiatan berbahasa yang produktif. Sedangkan menyimak adalah suatu kegiatan berbahasa yang reseptif. Nah, dan kedua dilakukan secara langsung. Itulah kenapa adanya hubungan antara menyimak dan berbicara. Dilakukan secara langsung. Jadi antara menyimak dan berbicara ini sangat erat kaitannya. Nah, jadi hubungannya itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena untuk menerima informasi itu harus menyimak dengan baik agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh. Agar terjadinya suatu pembicaraan yang utuh, yang bagus, yang baik. Itulah hubungan antara menyimak dan berbicara. Ya, yang segitu saja yang bisa saya jelaskan atau kami jelaskan dari kelompok 8. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi fi sabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.